show your ass, bitch, make it wobble and jiggle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Saputra dari kelas 2B S1 Akuntansi dengan NPM C1C00107. Dalam hal ini saya akan menjawab pertanyaan pengantar ekonomi pembangunan. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa setiap analisis mengenai masalah-masalah pembangunan negara-negara dunia ketiga harus memberi perhatian besar pada penelaahan sistem pertanian, terutama pertanian skala kecil dan sektor pedesaan. Seperti yang kita ketahui, negara-negara dunia ketiga adalah negara-negara yang muncul setelah Perang Dunia Ketiga. Negara-negara yang telah muncul setelah Perang Dunia Ketiga mayoritas adalah negara-negara berkembang. Oleh karena itu, negara-negara berkembang banyak menggunakan ekonominya, yaitu sistem pertanian. Pembangunan negara-negara ketiga harus memberi perhatian pada sistem pertanian. Itu dikarenakan pembangunan pertanian berperan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis ditunjukkan oleh perannya dalam pembentukan kapital penyediaan yang berkelanjutan, atau bisa disebut dengan sustainable agriculture. Sebagian besar implementasi pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan semua negara dewasa ini. Pembangunan pertanian berkelanjutan selain sudah menjadi tujuan, tetapi juga sudah menjadi paradigma pola pembangunan pertanian. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa sajakah alasan-alasan utama atas terjadinya stagnasi atau kemacetan pertumbuhan sektor pertanian di berbagai negara-negara berkembang selama dekade pembangunan dalam tahun 1960-an dan 1970-an? Bagaimana kinerja ekonomi yang mengecewakan ini dapat diperbaiki pada masa yang akan datang? Jelaskan jawaban Anda. Alasan utama terjadinya kemacetan pertumbuhan adalah terjadinya beban ekonomi yang terlalu berat, dimulai dengan inflasi yang masih melonjak tinggi, defisit anggaran yang semakin melebar, serta adanya pengaruh politik. Untuk memperbaiki ini di masa yang akan datang, kita harus lebih memperhatikan pada distribusi pendapatan, ketidakadilan dan kemiskinan, serta kebebasan dan demokrasi. Pembangunan itu bukan semata peningkatan pendapatan per kapita, melainkan bisa juga mendapat pemerataan distribusi pendapatan, penurunan pengangguran, pembebasan kemiskinan, dan penghapusan ketidakadilan. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, yaitu ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa para petani di pedesaan ini bodoh dan malas karena mereka seringkali menolak bahkan membantah inovasi-inovasi di bidang pertanian yang sebenarnya akan meningkatkan hasil pertanian mereka sendiri secara besar-besaran. Apakah penolakan mereka ini memang bersumber dari sikap-sikap rasional, ataukah mungkin karena dia beberapa faktor lain yang sering tidak diperhatikan atau terlupakan oleh pakar-pakar ekonomi barat? Jelaskan jawaban Anda. Menurut pendapat saya, bahwa faktor lain yang sering tidak diperhatikan atau terlupakan oleh pakar ekonomi barat adalah pada dasarnya sebagai individu. Hampir semua petani tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan usaha taninya tanpa adanya bimbingan dan pendamping dari pihak yang memiliki kompeten di bidangnya, serta harus didukung dengan penerapan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Oleh karena itu, keberadaan bantuan dari luar sangat diperlukan, baik secara langsung yang dapat berupa bimbingan dan pembinaan usaha, maupun tidak langsung secara insentif yang dapat mendorong petani menerima hal-hal baru dalam mengandalkan tindakan perubahan. Di dalam hal ini, kegiatan penyuluhan sangat dibutuhkan
untuk tercapainya suatu perubahan perilaku masyarakat, khususnya petani, demi terwujudnya perbaikan mutu hidup yang mencakup banyak aspek baik ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik, maupun pertahanan keamanan. Karena itu, pesan-pesan pembangunan yang disuluhkan haruslah mampu mendorong atau mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang memiliki sifat pembaruan. Karena dalam sebuah proses adopsi inovasi, penyuluhan sebagai penerangan, artinya yang penyuluhan merupakan orang yang memberikan informasi atau pencerahan kepada masyarakat atau petani, sehingga masyarakat tidak tahu bisa menjadi tahu, tidak tahu menjadi tahu terhadap pesan yang disampaikan. Selain itu, baik penyuluhan atau pihak terkait harus dapat memilih inovasi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan para petani. Baik, itulah tadi jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.